Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wayu Silvana, NIM 101. Saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada kelas 10 semester 1, materi sistem persamaan linear 3 variabel, pertemuan ke-1, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran, terlebih dahulu itu terdapat kompetensi inti, di mana kompetensi inti tersebut terdiri sampai 1 sampai 4. Ini bisa dilihat. Dan selanjutnya kompetensi dasar, di mana 3.3 itu tentang menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konseptual. Dan IPK-nya 3.3.1 menelaah sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konseptual, di mana siswa menelaah terlebih dahulu apa itu variabel, konstantan, dan seterusnya. Setelah itu 3.3.2 menuliskan informasi yang disajikan pada sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konseptual. Selanjutnya 3.3.3 merancang model matematika ke sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konseptual. Selanjutnya kompetensi dasar 4.3 yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, di mana IPK-nya 4.3.1 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang pertama, siswa melalui penyelesaian masalah pada LKS secara kelompok dapat menelaah sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konseptual dengan tepat. Yang kedua, siswa melalui penyelesaian masalah pada LKS secara kelompok dapat menuliskan informasi yang disajikan pada sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konseptual dengan benar. Ketiga, siswa melalui penyelesaian masalah pada LKS secara kelompok dapat merancang model matematika ke sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konseptual dengan tepat. Dan yang keempat, siswa melalui penyelesaian masalah pada LKS secara kelompok dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan baik dan benar. Selanjutnya, materi pokoknya itu faktanya, ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Di sini model pembelajarannya saya pakai model pembelajaran problem based learning. Pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik, strategi pembelajarannya inquiry, dan metode pembelajaran yang akan dipakai yaitu diskusi dan penugasan melalui LKS secara kelompok. Nah, di sini terdapat langkah pembelajaran di mana ada 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Di mana langkah pembelajarannya itu ada langkah pertama yaitu orientasi kepada masalah, bisa dilihat, dan langkah kedua pada inti yaitu mengorganisasi peserta didik, dan langkah ketiga menyelidiki secara kelompok. Langkah keempat mengembangkan dan mempresentasikan hasil pengerjaan, bisa dilihat. Setelah itu pada kegiatan penutup terdapat langkah pembelajaran yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi masalah. Nah, di sini saya pakai sumber yang saya pakai yaitu buku matematika SMA atau MA kelas 10, di mana buku tersebut diterbitkan itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan
bahan ajar yang saya pakai yaitu LKS. Media yang saya gunakan yaitu media linear system, di mana media tersebut berbasis IT. Selanjutnya alat belajar yang saya pakai yaitu menggunakan papan tulis, spidol, ballpoint, dan LKS. Di sini selanjutnya yaitu penilaian, di mana teknik penilaiannya terdapat penilaian kognitif LKS yaitu menggunakan LKS, penilaian afektifnya menggunakan pengamatan, nilai psikomotoriknya menggunakan praktikum penggunaan media. Dan bentuk penilaiannya observasi, di mana dari lembar pengamatan aktivitas siswa, penugasannya dilihat dari uraian dan lembar kerja, unjuk kerjanya dilihat dari lembar penilaian praktiknya. Nah, di mana aspek penilaiannya itu ada pengetahuan, sikap, keterampilan. Instrumen penilaiannya pada pengetahuan dilihat dari lembar kegiatan peserta didik atau siswa. Nah, di mana siswa lulus ketika LKS atau LKPD-nya lebih dari 70. Dan nilai aspek pada sikap dilihat dari lembar penilaian sikap, di mana nilai sikapnya baik dilihat dari nilai sikap peserta didik yang baik, kategori baik. Selanjutnya aspek penilaian keterampilan, di mana dilihat dari instrumen penilaiannya yaitu lembar penilaian keterampilan, di mana dikatakan baik jika lebih dari 70. Selanjutnya ini merupakan LKS-nya, di mana terdapat KD-nya, tujuan pembelajaran, dan langkah kerja atau langkah dalam mengerjakan. Ini materinya. Ini soalnya, terdapat soal dan sampingnya terdapat gambar. Ini juga. Ini juga. Selanjutnya instrumen evaluasi, di mana terdapat pilihan soal AKM. Yang pertama pilihan ganda, ini di mana harus disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari dan kenyataan pada zaman sekarang, bahwa nilai atau harga 1 kilogram apel apakah benar 18.000, dan apakah 1 kilogram anggur apakah benar nilainya 12.000, atau 1 kilogram jeruk apakah benar nilainya 7.000. Jadi disesuaikan dengan kehidupan sekarang. Benar gak kalau sekarang ini 1 kilogram apelnya 18, 1 kilogram jeruknya 7.000, seperti itu. Ini merupakan pilihan ganda. Ini juga, dan ini pilihan ganda kompleks, di mana siswa bisa menjawab, di mana jawabannya itu lebih dari satu. Nah, ini juga soal nomor 4. Benarkah jumlah 2 puding seharga 15.000? Dan ini menjodohkan, di mana siswa mengisi titik-titik pada kolom jawaban sesuai dengan pernyataan ke-1, ke-2, dan ke-3. Terus ini nomor 6, menjodohkannya itu menggunakan tanda panah. Dan ini jawaban singkatnya, di mana siswa mencari jumlah umur Deksa dan Firda. Kalau nomor 8 ini jawaban singkatnya
siswa disuruh menentukan selisih berat badan Devi dan Eli. Selanjutnya ini berbentuk uraian di mana menggunakan kehidupan sehari-hari yang menentukan dengan uang, nilai uang. Selanjutnya ini nomor 10. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.